Selamat sore Bapak dan Ibu. Haleluya. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Tuhan baik. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Bapak dan Ibu semua sudah dapat bukunya masing-masing ya. Oke, baik. Mari bersama kita akan mulai. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa sore hari ini kami boleh berkumpul satu hati di dalam ibadah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami percaya buat setiap pujian dan penyembahan kami, biar setiap hati dan doa kami sore hari ini dikenai di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Kita buka di buku di nomor 100. Kita naikkan pujian bersama-sama. Halaman 46. Di pujian nomor 100. Kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku. Kita sama-sama mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan setiap nyanyian kita. Di bulan ini sama-sama kita akan memperingati hari pengorbanan Kristus buat setiap kita. Tuhan sudah mati, Dia yang datang ke dunia ini dan memberikan keselamatan buat setiap kita. Amin. Sebab itu Dia layak untuk terima setiap pujian kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Kita katakan, Anak Allah Yesus namanya.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akan siapkan setiap hati kita untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama di pujian 101. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Di halaman 46, pujian nomor 101. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau juga yang telah mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama di tempat ini. Dan sekarang kami hendak membaca, merenungkan, dan kami juga akan saling berbagi, saling menguatkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Tuhan yang boleh pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu boleh terus ada, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus teladan kami yang hidup
Kami berdoa. Amin. Ya. Selamat sore Bu Bapak. Ya. Kita akan sama-sama mengilas balik apa yang Bu Lina sampaikan di tanggal 3 Maret ya, kalau Ibu Bapak yang hadir dalam ibadah GKI Perniagaan. Karena biasanya yang kita bahas adalah tema minggu pertama, begitu ya. Nah, oke. Kita buka kitab kita dari Yohanes 2. Yohanes 2 di masa begini. Saya teriak aja nggak apa-apa. Suara saya kencang Pak. Cek, oke. Oke. Ibu Bapak mendingan saya pakai mic atau nggak usah pakai mic? Nggak usah Pak katanya. Ini saya matiin aja juga Pak. Oke. Udah kencang ya suaranya ya? Kedengaran ya Ibu Bapak ya? Anak Medan biasa lah. Loh, saya orang Jawa Pak. Saya orang Jogja Pak. Kita buka kitab kita dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan menurut terjemahan TB2 ya, Ibu Bapak ya. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, Ibu Bapak, tema kemarin itu adalah kemarahan dalam cintanya. Ya, saya dulu, sering kali Bu Bapak pernah mendengar gitu ya, ada orang ngomong, kalau perempuan udah gak ngoceh lagi ke suaminya, tandanya Bahaya. Udah bahaya, udah gak cinta, udah apa lagi? Udah gak diperhatiin. Jadi selama perempuannya masih bawel ya, masih ngoceh, masih suka marah-marah, tandanya masih ya bapak-bapak ya, itu selalu diingat ya. Sudah biasa. Oh, udah biasa. Terima kasih Pak untuk kejujurannya ya. Dari masa bodoh ini. Iya. Dari sini saya juga berpikir ya Ibu Bapak, kalau saya tanya dan Ibu Bapak setuju dengan pendapat saya, berarti sebetulnya bentuk cinta itu ada banyak, termasuk ngomel, termasuk marah-marah, cerewet, itu bentuk cinta. Jadi kalau kita berpikir bentuk cinta itu cuma sekedar I love you, cuma sekedar kasih uang, Pak kasih uang bentuk cinta nggak Pak? Enggak juga. Oh enggak juga. Atau hanya sekedar
kasih hadiah, ajak makan mewah, jalan-jalan, romantis-romantis lainnya. Itu Untuk memupuk cinta. memupuk cinta ya. Oke Pak, tapi wujud cinta juga Pak, saya percaya kok Pak, itu wujud cinta juga. Tapi jangan sampai ketika kita merasa orang ngomel ke kita, orang marah ke kita, tandanya kita bilang, dasar kamu tidak mengerti aku, ya kan? Kamu nggak tahu sih posisinya jadi aku, enak aja kamu tinggal ngomel. Mungkin, tapi ternyata marah itu, emosi yang diluapkan itu bisa jadi wujud cinta juga. Makanya kalau saya masih sebagai anak, saya belum punya pasangan gitu ya Bapak ya. Saya sebagai anak, mama saya juga sering bilang, kalau mama masih ngomelin kamu, tadinya mama masih sayang, mama masih peduli, kamu masih mama anggap jadi anak. Jadi kalau mama tiba-tiba cuek, kamu tahu tandanya. Oke, mama saya udah gak sayang berarti sama saya ya. Tapi seringkali Ibu Bapak, kita tahu itu benar, kita tahu itu sesuai dalam kehidupan kita, sayang 1000 sayang, kita tidak menerima kenyataan itu. Apalagi cintanya Tuhan gitu ya. Kita lihat dari ayat ini, kalau Tuhan marah-marah, kalau Tuhan udah kasih kita cobaan, kalau Tuhan kasih kita masalah, apa anggapan kita? Tuhan marah sama kita, Tuhan udah gak sayang sama kita, Tuhan udah gak peduli sama kita. Ih, Tuhan sayang gak sih? Kok kayaknya hidup orang enak aja ya, hidup saya susah. Tuhan sayang gak sih sama saya? Atau dibilang, aduh cobaan ini datang lagi, cobaan ini datang lagi. Tuhan ada di mana sih? Katanya Tuhan cinta sama saya. Ya Ibu Bapak, kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan memberikan suatu peristiwa dalam kehidupan kita, itu juga jadi wujud cinta Tuhan. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di bait suci ini, itu wujud cinta Yesus. Wujud cintanya juga Dia berikan tidak hanya kepada bait Allah, mentang-mentang ini bait Allah semua harus bersih, enggak. Tapi Dia juga mau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi saat itu. Dia mau bilang, ini bait Allah, kalau kamu pemuka agama, para pemimpin orang Yahudi, jadi teladan yang benar. Ibu Bapak, mungkinkah Ibu Bapak marah-marah tanpa ada sebab? Itu saya mau bilang ya. Kalau marah-marah tanpa sebab, tandanya apa Bu? Iya, stres dan gila gitu ya. Pasti kalau orang marah, orang negor kita, ada sebabnya, ada penyebabnya. Masanya satu, kita terima atau tidak. Kayak pemuka Yahudi ini, Yesus udah bikin cabik ya, udah bikin cambuk gitu ya, dihempasin semuanya, malah datang menantang. Di situ dikatakan ya, menantang Yesus. Kamu siapa? Berani-beraninya bertindak kayak gini gitu ya, dibilang sama pemuka Yahudi itu. Memang pemuka Yahudi ini ada telepon. Pemuka Yahudi ini nggak menerima ya. Yesus ini sebagai anak Allah, Yesus ini sebagai yang dipilih Allah untuk memberikan keselamatan. Tapi Ibu Bapak, kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Ia mau mencintai seseorang, mencintai umat, mencintai bait Allah, tempat kudus, juga dengan marah gitu ya, dengan pelampiasan yang sesuai. Jadi kita juga mau sama-sama diingatkan, jangan sampai yang bikin masalah anak kita, yang kena omelan suami kita, enggak juga gitu ya Ibu Bapak ya. Yang bikin masalah pasangan kita, yang kita lampiasin teman sekantor kita gitu ya, enggak. Sama siapa kita punya masalah, selesaikanlah di situ. Orang-orang pada dagang di situ, ya Yesus langsung marah di situ. Yesus sampai bikin cambuk. Yesus nggak melampiaskannya kepada Allah, dia ngomel-ngomel ke Allah. Kok kayak gini sih? Kok Allah diam aja ketika bait sucinya jadi tempat jualan? Dia nggak lampiasin juga ke murid-muridnya.
Nih ya, kamu lihat ya, tuh para pedagang-pedagang tuh ya. Bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Ia mau menegur mereka dan mau mengatakan ini bait Allah. Nah, Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak, karena ini saya nggak lagi khotbah doang, Ibu Bapak nggak boleh separah. Kalau Yesus ngomongnya halus, nah bakal dengerin nggak? Jadi Tuhan Yesus nggak perlu bikin cambuk. Permisi, ini bukan tempat jualan, ini bait suci, jangan jualan ya, gitu ya. Permisi ya, didengerin nggak Ibu Bapak? Menurut Ibu Bapak didengerin nggak? Tegasan yang kesalahan ini, kesalahan ini tidak harus. Gimana Bu? Kalau ngomongnya lembut-lembut, jangan jualan di sini ya, mulai Sabat depan ya. Nah, kesalahan itu tidak apa-apa. Kenapa Ibu? Kalau dengan halus itu seolah kesalahan itu. Apa Bu? Dianggap enteng. Dianggap enteng, apalagi Ibu Bapak. Kalau ngomongnya pelan-pelan, emang Tuhan Yesus nggak bisa ngomongnya halus-halus? Nggak usah pakai cambuk gitu loh, sampai dihempaskan kemana-mana, emang nggak rugi gitu? Karena udah salah benar. Karena udah salah banget ya. Ibu Bapak kalau sebagai orang tua gitu ya, ada atau nggak di sini saya tanya dulu, ada yang pernah nggak marah di sini? Nggak pernah ya, pasti semua pernah marah ya, oke ya. Berarti saya butuh konfirmasi dulu kalau Ibu Bapak pernah marah. Saya normal ya. Biasanya kita bisa nadanya naik tinggi gitu ya, kalau orang bilang ya. Karena itu bukan kesalahan yang pertama kali. Kalau pertama kali, biasanya kita masih bisa negur baik-baik pelan-pelan dulu. Jangan datang terlambat lagi. Atau dibilang kalau mau ulangan jangan main dulu, belajar dulu. Atau kalau misalkan dipanggil makan, Grace turun makan, terus saya nggak dengar Ibu Bapak. Panggilan kedua, langsung bilang Grace turun makan, saya juga nggak turun-turun. Yang ketiga apa yang akan terjadi Bu? Iya. Grace turun nggak makan sekarang ya kan? Nah, itu pun kayaknya masih bagus ya Ibu Bapak ya. Kalau nggak nggak usah makan lagi, bisa jadi begitu juga. Tapi kita mau melihat ya Yesus sampai cambuk ya itu semua barang-barang itu karena Tuhan Yesus sudah sangat marah, udah nggak terima, tetapi dia juga mau melihat ini bentuk cintanya. Kalau kita membayangkan Tuhan Yesus bukan orang yang peduli gitu ya, ya Tuhan Yesus ya udah nggak peduli, ya udah bait Allah, bukan urusan saya. Orang-orang mau jualan di sana, mau dijadiin bisnis di sana, bukan urusan saya. Nggak ada lagi rasa cintanya Yesus kepada bait Allah, kepada umatnya, mau mengasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi Ibu Bapak sebagai manusia, seringkali kita lebih takut sama marahannya manusia atau sama marahnya Tuhan. Nah, iya, Ibu Bapak. Kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Karena kalau manusia apa Bu? Kelihatan ya. Nah. Kalau Tuhan kelihatan nggak? Enggak. Iya, kalau di sini Yesusnya kelihatan. Tapi kita memrefleksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita nih kalau orang marah kita bisa takut. Tapi kalau Yesus negur kita aja, kita pura-pura nggak tahu. Berarti ini Tuhan lagi ngegodain aja. Bilang, bukan ke sana Grace jalannya, bukan ke kiri, lurus, bukan belok. Oh, Tuhan lagi ngasih saya tantangan untuk saya bisa menempuh jalan kiri ini. Grace, putar arah Grace, lurus. Aku nggak bilang kamu belok kiri. Kasih lagi lampu kan sama Tuhan kan. Oh, Tuhan masih mau mencobai aku untuk aku semakin kuat gitu kan. Bapak, kita sering kali dalam hidup kita tuh lebih ngikutin suara kita, lebih ngikutin keinginan kita, sampai Tuhan yang menegur kita pun kita nggak bisa menyadari itu. Dan menariknya Ibu Bapak, di sini juga dikatakan ya, di ayat yang ke-15, saya bacakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah.
Ibu Bapak, saya mau tanya, cambuk itu suatu hal yang seperti apa yang Ibu Bapak bayangkan? Cambuk, sakit. Buat apa Bu? Buat mukul. Kalau ada Ibu Bapak di sini yang pernah dipukul pakai hanger zaman dulu, atau pakai penggaris besi, oh pakai rotan, pakai ikat pinggang, gitu ya. Kita bisa membayangkan sakit, gitu ya. Tapi itu semua juga Tuhan Yesus berikan buat kita untuk kita belajar mengenai makna hidup. Kalau hidup kita hanya dikasih hadiah terus ya, dikasih waktu yang happy terus, saya rasa kita nggak merasa butuh Tuhan. Tetapi cambuk ini juga mau mengingatkan, wah, kita nih sebagai orang Kristen perlu merasakan cambukan dari Tuhan, bukan untuk sekedar mempertanyakan Tuhan kok nggak sayang sama kita. Tapi cambukan dari Tuhan itu mau bilang itu bentuk cintanya Tuhan kepada kita. Dan akhirnya ketika Jumat Agung nanti kita akan sama-sama memperingati, kita pun tahu bersama Ibu Bapak, Yesus dicambuk dan disalibkan. Ketika Yesus menerima cambukan itu juga wujud cintanya dia kepada kita semua, pada manusia. Dan ia berkomitmen kepada Allah yang telah mengutus dia. Tuhan Yesus nggak kabur Ibu Bapak ketika ia menerima cambukan itu, ketika ia mau disalib, ia nggak kabur. Ia menerima itu juga sebagai wujud cintanya. Jadi kita hari ini sama-sama mau belajar, ketika kita menegur orang, menegurlah dengan cinta. Ketika kita memberikan masukan kepada orang, berikanlah itu karena cinta, kasih. Dan kalau kita ditegur, kita dinasehatkan, ingatlah itu bentuk kasih. Bukan gara-gara, oh dia sih nggak suka sama saya, oh dia mah dari awal tuh nggak pernah, dia selalu selek lah sama saya, makanya dia kalau ngomong mah abaikan aja. Kita ingat aja, apapun masukan, apapun teguran, ingat bentuk cinta. Karena kita semua yang ada di sini itu juga jadi wakilnya Tuhan, wakil kehadiran Allah. Kita bisa ada untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Di perwil ini kita juga ada untuk saling menguatkan, saling menegur, saling kasih support, saling memberikan wujud kasih, wujud cinta. Maka Ibu Bapak, saya pun merefleksikan ini. Kalau saya Ibu Bapak ya, karena saya lagi berproses di perniagaan, kalau Ibu Bapak menegur saya akan sambut dengan, saya berarti dicintai sama jemaat di KAI perniagaan gitu ya. Tapi kalau saya dicuekin, saya bilang, Bapak sayang nggak sih sama saya gitu ya. Kalau saya dibilang oke-oke aja, nggak ada masukan, hidupnya kayaknya damai, belum tentu sebenarnya damai. Jangan-jangan disimpan di dalam hati ya, atau ngomonginnya kan. Jadi kita juga belajar Ibu Bapak, kita diingatkan, kita belajar dari Yesus. Tuhan Yesus nggak ngomongin di belakang tuh ya pedagang-pedagang itu, tapi Tuhan Yesus langsung action menegur orang yang salah. Dia mau peringati, ini wujud cinta aku, karena aku cinta sama kamu, aku cinta sama bait Allah, aku nggak mau bait Allah diginikan. Ibu Bapak, kata cambuk dan kata anugerah seringkali kita bandingkan sebagai dua hal yang berbanding terbalik gitu ya. Kalau cambuk dianggap sebagai hukuman, kalau anugerah dianggap sebagai hadiah. Jadi kita sebagai umat Kristen seringkali diingatkan anugerah Tuhan sangat besar, anugerah Tuhan melebihi segalanya. Kita hanya mau ingat anugerah, tapi kita belum siap untuk disambut. Kita hanya mau menerima anugerah Tuhan, kita hanya mau menerima cintanya Tuhan, tapi kita siap nggak dicambuk juga sama Tuhan? Jika kita melihat yang Tuhan Yesus lakukan,
kita mau belajar dari teladannya dia ya Ibu Bapak ya. Cintanya dia bisa kita rasakan dari anugerahnya dan juga dari cambukannya. Makanya jangan mentang-mentang kita terima anugerah lalu kita bilang oh orang Kristen pasti selamat, jadi seenaknya aja buat dosa gitu ya, karena pasti dapat selamat, anugerahnya melebihi segalanya. Bukan. Kita sebagai orang Kristen tetap harus menerima banyak cambukan, dikucilkan orang, tidak disenangi orang, dianggap sok suci, dianggap beda. Itu mungkin remaja-remaja juga masih menghadapi itu ya Ibu Bapak ya. Kalau mereka diajak temennya main, terus remaja bilang, oh enggak, saya ada pelayanan. Halah, sok suci lu gitu ya. Itu cambukan juga Ibu Bapak. Kita misalkan teman-teman ngajak nongkrong sampai malam-malam, aku pulang dulu ya, orang tua nungguin. Halah, anak papi mami lo. Nah gitu ya. Mungkin buat kita yang sudah lebih dewasa, banyak hal yang juga terjadi dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti iman kita berhenti pertumbuhannya. Masih banyak cambukan yang bisa Tuhan berikan, tetapi kita mau melihat bagaimana kita menerima itu. Bagaimana kita mau melihat itu wujud cintanya Tuhan kepada kita. Maka Ibu Bapak yang menjadi bahan sharing kita, nanti Kakak bisa bantu juga kalau kita mau sharing gitu ya sama-sama lain ya. Apa sih yang mau kita lihat ketika kita mendapatkan cambukan, tetapi kita juga mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ibu Bapak paham maksudnya? Saya belajar dari satu tokoh Katolik, memang dia dulunya seorang prajurit sampai akhirnya dia menjadi santo terkenal. Karena prajurit hidupnya keras sekali gitu ya Ibu Bapak ya, sangat ketat. Akhirnya dia membuat cambuknya sendiri. Setiap kali dia berbuat dosa, ia mencambuk dirinya sendiri. Itu juga mungkin yang kita kenal dengan Luther. Ketika ia merasa ia telah berbuat dosa, maka ia berjalan dengan lututnya, gitu ya. Ia membuat cambuknya untuk dirinya sendiri, bukan untuk menghukum, tapi mau bilang, oh Tuhan masih mau mengingatkan aku kalau aku salah, Tuhan masih mau menegur aku, Tuhan mau membuka mata dan hatiku, sehingga aku mau berubah. Mungkin zaman sekarang memberikan hukuman buat diri sendiri, kadang nggak relate gitu ya Ibu Bapak ya. Tapi ini mau yang saya sampaikan, apa sih Ibu Bapak yang bisa kita lakukan ketika kita siap menerima cambukan? Cambukan apa yang siap kita terima? Tetapi ketika Tuhan juga memberikan anugerah, bagaimana kita merespon anugerah itu? Itu Ibu Bapak mau saya sampaikan. Ada Ibu Bapak yang mau menjawab pertanyaan saya, atau yang mau sharing juga, atau dari kakak MC mau mulai menjawab? Karena saya di sini, saya yang enak gitu ya, menunjuk ya. Oh ya, boleh Ibu. Kalau berpuasa apakah itu merasakan? Ya, cambukan, betul. Terima kasih Bu. Ya Ibu Bapak, di masa Prapaskah ini kita sedang melakukan itu. Terima kasih Bu. Padahal sebenarnya itu juga menjadi kesimpulan saya, tapi Ibu udah bocorin dulu. Kita lagi masa Prapaskah Ibu Bapak. Setiap kita punya puasanya masing-masing ya, atau pantangannya masing-masing. Itu juga menjadi cambukan. Kita tidak melakukan hal yang biasa kita lakukan. Itu juga cambukan buat kita. Kita mengingat Tuhan masih menyayangi kita. Kita bisa tahan nafsu kita. Kita tahan keinginan kita. Apakah berat Ibu Bapak? Jadi berat. Contoh sederhana Ibu Bapak, saya ini puasa es krim. Karena saya kalau makan es krim bisa setengah liter habis sekali makan. Tapi kalau habis setengah liter habis makan, saya menyesal karena berat badan langsung naik ya. Akhirnya saya memutuskan untuk puasa es krim. Selama masa Prapaskah ini, saya mencoba untuk tidak makan es krim. Kemarin saya rapat dengan teman-teman remaja di McD, dan Ibu Bapak tahu mereka beli apa? Es krim. Yes, mereka beli es krim ya. Dan saya melihat, wah katanya teman, tapi jadi
oh teman kok jadi iblis, saya ngomongnya gitu ya ibu bapak ya, refleks gitu ya, kok jadi penggoda. Tapi saya ingat, kalau saya masih dikuasai keinginan saya masih bisa nego sama Tuhan. Sekali Tuhan dari 40 hari cintailah gitu ya. Masih bisa lah 39 harinya nggak makan es krim. Tapi saya mencoba mau mencambuk diri saya sendiri. Kalau itu udah komitmen kamu dari awal, kita lakukan dengan tuntas. Apa yang menjadi keputusan kita lakukan dengan tuntas. Begitu Bu, betul, kita puasa. Iya Bu. Kalau sekiranya kita tidak mau mencambuk sama Tuhan, boleh nggak kita hanya tidak mau berbuat jahat, mau melakukan perintah Tuhan, tapi ada komit, tapi belum tentu nggak bakal bisa sama orang yang tidak berbuat. Ibu Bapak dengar suaranya? Dengar apa Bu? Ibu Pandai. Kedengeran Bu? Kasih mic pas. Atau ya. Cek. Lebih keras lagi, lebih keras bunyi. Coba Ya. keras Bu. Dekatin mic-nya, dekatin Bu. Ya, nempel, iya. Tapi dengan arti cambukan, Ya. kalau sekiranya kita kan orang nggak mau terima cambukan kan. Iya, banyak pasti nggak mau terima cambukan. Jadi karena cambukan itu ada karena kita berbuat dosa, tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hanya komit karena tidak mau dicambuk, boleh nggak kita hanya komit aja tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu gitu. Tapi itu sebenarnya nggak akan bisa. Semua orang tidak akan Ya. bisa dengan sempurna. Oke. Ya, kita apa lagi? Iya, kelasnya. Iya. Ya, intinya tadi Bu Pandai nanya. Oke. Ibu Bapak kan kita pasti lebih baik tidak mau dicambuk gitu ya. Nggak ada lah orang mau dicambuk. Tapi sebenarnya saya juga mau bilang, nggak ada orang yang nggak berbuat salah. Nggak ada orang yang nggak berbuat dosa. Jadi kalau buat menghindari cambukannya Tuhan, ya saya lempar ke Ibu Bapak mau jawab nih. Ya udah, kita tinggal komit aja, kita menaati gitu ya Bu ya, mengikuti teladannya Yesus gitu. Semua perintahnya kita turutin. Yang penting kita nggak dicambuk. Komit, mau komit katanya dalam dirinya. Apa respon Ibu Bapak? Apakah itu bisa? Apa Pak Suta gimana? Kenapa tuh Pak? Keinginan mau Kenapa Pak? Ya karena tubuh kita masih terdiri dari daging. Jadi kesimpulannya Pak? Dunia. Masih dunia. Terus Pak? Ya Apa jadi lagi? untuk menjalankan apa yang diperintahkan Yesus kayaknya pelan-pelan. Oke. Gimana Bu Sugi? Tadi Bu bilang apa? Puasa makan tunjuk. Gak makan tunjuk. Bu Gin bilang gini, Ibu Bapak. Keinginan kita buat melakukan perintah Yesus pasti ada. Dan semua kita pasti mau melakukan itu, betul ya? Memang ada di antara kita yang dengan ya udahlah, nggak usah lah ngikutin perintahnya Yesus, nggak ada ya. Tapi kita pasti maunya ngikutin. Tapi ternyata, iblis godaan gitu ya. Apa yang di mulut gitu ya, nggak segampang di hati dan prakteknya. Gitu ya. Tapi saya juga mau bilang ke kita semua ya Bapak, kalau kita udah komitmen, kita harus tanggung jawab. Tahan diri. Memang banyak godaan yang terjadi gitu ya, yang muncul gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi seberapa kuat komitmen kita? Kita nggak akan bisa sempurna, tapi kita berproses untuk serupa dengan Yesus, untuk sempurna. Mudah? Tidak. Tapi kita mau lihat juga cintanya itu gak cuman dengan dielus-elus, dibelai, dipuji, tapi juga melatih iman kita dengan cambukan-cambukan. Ada lagi Bu Bapak?
bagaimana ibu bapak memandang cambuk dalam kehidupan ibu bapak, gitu deh. Memandang marahnya Yesus. Apa yang ibu bapak rasakan kayak, oh kayaknya Tuhan Yesus lagi marah deh sama saya. Nah, gitu deh, biar gampang. Menyakitkan. Apa Bu? Menyakitkan. Apanya yang menyakitkan? Ya, karena firman Tuhan banyak sakit ya. Ibadah itu Kapan ibu ngerasa kalau Tuhan lagi marah sama ibu? Nah, pertanyaan saya itu deh. Tuh. Boleh kan karena waktu kita sakit kita bilang kepada Tuhan. Ketika lagi sakit, ada lagi Bu apa? Kapan nih kita ngerasa kayak Tuhan lagi marah? Jadi buat saya dimarahnya lagi karena sayang sama aku. Apa Pak? Kapan Pak? Bapak ngerasa Tuhan marah Pak? Saya lihat orang tapi nggak tahu benar atau nggak tahu stroke aja. Jalan. Oke, menurut Bapak itu Tuhan? Nggak tahu buat marah. Nggak tahu ya, marah Tuhan ya. Oke. Apa? Saya umpamanya, Iya. kita biar bagaimana kan nggak mau ketabrak atau apa. Terus kita kan ampun yang salah, boleh nggak? Oke. Nanti Bu, saya mau pancing dulu Bu yang lain, jadi jangan saya yang menjawab ya. Apa? Kapan merasa Tuhan marah? Apa teguran gimana? misalnya ditegur dalam kehidupan itu Contoh. Pernah ngalamin nggak Tuhan marah dalam hidup kamu? ini pernah sakit belum bisa sih kalau kadang-kadang kita misalnya kadang-kadang juga sakit juga dari kita juga yang batu. Yang batu ya? Oke, terus kayak gitu ya? Iya sih. Tapi bukan benar marah kan? Sakit karena emang diri kita aja yang banyak. Ada lagi? Bu Eli? Apa Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya cobaan hidup. Jadi segala sesuatunya yang kita pandang itu baik belum tentu tuh buat Tuhan itu baik. Ketika kita ditegur, kita masih seperti tadi bandel apa, terus tiba-tiba kita berat. Semua keadaan yang tadinya kita di atas masih. Mungkin itu teguran kali ya sebenarnya. Tapi juga menyatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya udah buat tegur baik-baik. Dulu nggak mau dengar. Nah itu juga. Jadi kemarahan Tuhan memang untuk kebaikan kita. Seperti itu sih. Ya, saya kasih. Karena cinta, Iya, karena cinta. karena cinta. Ya Bapak, saya juga merefleksikan dalam setiap proses kehidupan kita, di antara kita nggak ada yang nggak pernah sakit. Dan mungkin yang tadi Ibu Bapak sebutkan, seringkali kita melihat sakit itu sebagai hukuman atau cambukan dari Tuhan. Tapi hari ini kita mau melihat cambukan Tuhan itu bentuk sayangnya Tuhan ke kita. Kalau misalkan sederhana aja, kita sakit demam, biasanya gara-gara kurang minum, gitu ya. Salah siapa? Salah sendiri. Tapi kalau Tuhan kasih kita sehat terus, kitanya bakal ingat nggak kalau kita tuh kurang minum? Hah? Gimana Bu? Keenakan ya. Jadi lupa minum terus ya. Udah, yang dokter bilang minum minimal 2 liter, 3 liter. Cincai hoax itu. Saya minum cuma setengah liter sehari. Sehat, walafiat gitu ya bilangnya. Gak pernah sakit. Tapi Tuhan juga mau bilang, saya tuh sayang sama kamu. Saya mau ingetin kamu kalau kamu tuh kurang minum. Kamu kurang istirahat, kamu kurang makan buah, kamu kurang olahraga, kamu kurang ini, kurang itu. Yuk, sekarang nih, ingat ya. Tapi kita bisa jatuh nggak Ibu Bapak kedua kalinya? Bisa. Sering malah ya Bu ya. Tapi kita juga selalu terbuka, Tuhan menegur kita lagi. Tapi tegurannya itu adalah wujud sayangnya Tuhan. Jadi jangan pernah setiap kita merasa Tuhan gak sayang sama kita, karena kok rasanya hidup kita susah terus, gak kayak orang lain hidupnya senang-senang. Tapi semua pembelajaran kehidupan kita, semua hal yang kita alamin,
Mau susah, mau senang, sakit, sehat, gagal, berhasil, itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta sama kita. Amin. Ada ibu bapak yang mau sharing lagi? Atau mau tanya jawab, itu jawab yang lainnya? Apa bu? Gimana bu? Oh iya. Sedikit sharing sedikit saya mau ini. Sebenarnya kalau kita sakit, kita ini ada pengalaman di saya sendiri ya. Iya, gimana bu? Kalau dulu saya gini suka kesel karena saya sakit udah sembuh, sebelah saya sakit, jadi kayaknya kesel dan kayaknya kita nggak bisa bersyukur. Akhirnya tetap aja kita sakit juga kan, kita mengeluh sehat nggak? Sakit. Akhirnya saya mulai belajar bisa bersyukur gitu. Ya sakit nggak sehat kita bersyukur sama itu ya. Dan mulai perlahan dulu kalau yang kenal saya dari muda dari anak-anak sampai dewasa gitu ya. Dan saya sekarang jauh lebih sehat daripada masa muda saya. Ini pengucapan itu aja. Ya, terima kasih bu. Itu ya. Kita selalu ingat ya, semua hal yang terjadi bukan Tuhan lagi menghukum kita. Karena kita percaya Tuhan itu selalu ada jalan bareng sama kita ya. Roh Kudus ada bagi setiap kita karena kita dituntun. Tergantung kitanya aja bebal atau ya. Kitanya mau ngedengerin kata Tuhan atau kata diri sendiri. Dan jangan sampai kita kayak pemuka Yahudi ini ya. Dengan teks Alkitab bilang apa? Mereka menantang. Ya. Ibu bapak kalau definisi nantang itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja ya. Tujuannya menantang itu apa ibu bapak biasanya? Cari ribut, so jago. Ibu bapak sombong, ingin mencobai. Atau apa? Merasa berkuasa. Ya, kayak mau memperlihatkan. Ayo, adu-aduan ya. Siapa yang lebih berkuasa di sini ya? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih hebat? Tapi kita nggak mau sama kayak pemimpin Yahudi itu dalam hidupnya nantang Tuhan terus. Kita mau adu-aduan kuat sama Tuhan, pasti kalah ibu bapak. Dijamin deh, kalah. Ya. Tapi kalau kita mau dengerin, kita mau terima cintanya dalam wujud apapun, Tuhan terus memampukan kita jalan sesuai dengan rencananya, dan anugerah itu bisa kita responi. Anugerah itu bisa kita terima dengan terbuka. Karena yang kita lihat bukan hanya masalah, tapi kita lihat terangnya juga. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sore ini Engkau boleh mengingatkan kami semua melalui kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga memberikan setiap kami pembelajaran dalam kehidupan, tapi kami tahu semua yang Engkau lakukan dalam hidup kami itu adalah wujud cinta-Mu kepada setiap kami. Ajarkan kami terus Tuhan, ingatkan kami bahwa kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak ingin menantang Engkau, justru kami ingin berkomitmen untuk terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Cambukan dan anugerah itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami bersedia menjadi pengikut Kristus. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Amin. Cek. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara, Bapak dan Ibu semua diberkati hari ini, amin. Luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Ibu Chris Victoria. Ibu Chris Victoria, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama naikkan pujian di pujian nomor 127. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus. Setelah ini mungkin dari Bapak atau Ibu
ada yang mau memberikan kesaksian, saya persilakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau berikan kesaksian, saya persilakan. Mungkin ada yang mau berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, silakan. Oh iya, saya Saya cuma mau mengucapkan syukur, puji Tuhan bahwa saya sudah sembuh dari patah tusuk yang saya alami ketika jatuh. Jatuh di rumah, cuma karena keselipet dengan sendal. Ya itu untuk teguran kita juga yang sudah tua. Jangan jalan terlalu cepat ya. Ya itu nggak sengaja juga karena saya waktu itu mau cepat-cepat jalannya jadi keselipet. Tapi puji Tuhan saya ke dokter tidak diapa-apakan dan untuk dioperasi. Tapi dokter bilang cukup dengan minum obat vitamin tulang. Vitamin tulang itu dia cuma kasih saya sebulan. Satu bentuknya gel dan satu lagi bentuknya bubuk. Itu diminum dua hari sekali. Dan setelah sebulan lebih saya kontrol lagi ke dokter. Puji Tuhan dokter bilang udah sembuh. Dalam mata ya. Terus anak saya juga bilang, ini udah sembuh, udah, nggak apa-apa, boleh aktivitas seperti biasa. Boleh senam dok? Boleh. Tapi saya masih masuk dulu, saya pikir ya 2 bulan baru saya senam. Sebenarnya senam itu mengeluarkan tenaga ya. Jadi sementara ya kegiatan ke gereja apa saya lakukan. Untuk senam ya nanti lagi. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Memang kata orang, oh udah tua gitu ya, mungkin nggak bisa sambung gitu cepat. Tapi nyatanya di ronsen tetap udah bagus. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Oh ya, silakan. Ya, saya minta maaf. Tanggal 22 itu sebenarnya mau ikut tampilnya di restoran ofisial. Sudah ditunggu waktunya, tapi kayaknya tiba-tiba saya sudah sembuh flu 3 hari.
hasilnya antibiotik 2 kali ganti, tapi syukur pada Tuhan sekarang saya bisa sembuhkan kembali. Luar biasa. Jadi lain kali kalau ada acara cap gome kita jangan share lagi. Karena udah 2 kali gagal nih katanya dengernya ya. Yang pertama patah jatuh di Batu 3 tahun yang lalu. Itu cap gome di situ ya. Iya. Oh harus di tempat. Harus kan tetap di sini. Kayaknya harus kembali ke sini, ke rumah sini lagi. Iya. Di rumah aja. Baik, terima kasih Bu. Mungkin terakhir ada lagi dari Bapak, mungkin ada? Tadi jam 4.30 jual berita ya. Ya. Kami saya bilang udah mau pergi lah pas hujan gede, tapi saya lihat di sini doang. Saya bawa payung, jalan cuma hanya 10 meter doang, udah berhenti sampai sekarang. Puji Tuhan. Bisa penuh Ciparianti ya. Ciparianti udah bingung. Lama nyampe ya Pak? Iya, pertama Ciparianti udah bilang wah kemana yang lain nih. Luar biasa, baik. Dari pagi memang beli. Iya, memang dari pagi udah kritis. Di bawah syafaatnya saya mau tolong dimasukkan nama Sarwana. Itu saya punya saudara sepupu mengaku Iya. Baik. Kita akan Evan katanya bapaknya di ICU majelis perniagaan ya. Ibu Sarwana, Pak. Siapa yang mau bawa doa? Gua nggak tahu saja. Pernah ketemu di Pak Evan. Yes. Ya sama majelis ya. Iya, majelis. Bapaknya. Jadi Kalau Rin punya majelis Evan majelis. sakit apa kapan sih masuk rumah sakit Tadi malam pas saya mau keluar saya dia juga pulang, dia buka pintu panggil saya. Apa ini panggil? Ngapain? Dia juga mesti mau pulang bapak saya di ICU. Bisa dibesuk nggak? Oke, mari kalau begitu kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati untuk kita masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang Ibu Kris Victoria. Pelan-pelan dicatat dulu. Istirahat. Ya.
Nggak ada penatua mabes kok, penatua mabes aja doa. Datang langsung Ketua wilayah. Ketua wilayah Mangga Besar. Iya. Finansial Mangga Besar. Terus Lodo. 3. Karena kesibukan baru bisa sekarang datangnya. Dipaksain kemarin minggu. Ada lagi ibu bapak yang mau didoakan? Kita untuk saudaranya, untuk keluarga kita. Istrinya kok sedih yang jatuh. Doakan pemulihan biar bisa ini bisa dikasih sama ibu. Istri jatuh. Dalam proses pemulihan itu ya. Udah. Oh, iya udah. Dari pemulihannya biar terus kuat. Ada lagi bu bapak? Ini aman bu? Aman. Ibu nama Kenapa? Ibu Indra? Gimana? Ya, dari pos. Nah, yang bagaimana pada transaksi lagi? Iya, kesehatan kita semua. Bapak ada yang mau doakan? Ibu bapak? Doain Pak Aming. Pak Ami? Aming ada di rumahnya stroke total. Di rumahnya ya Pak? Ya. Yang mau doakan? Kita sebutnya mamanya siapa gitu? Namanya Pak Daniel. Di mana ibu? Sekarang di rumahnya bu. Kemudian ada? Ya, ibu bapak, kita akan sama-sama berdoa. Kita mau menguatkan ya satu dengan yang lainnya sebagai anggota perwil di Mangga Besar ini. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus mau mengingat betapa Engkau mengasihi kami melalui apapun yang terjadi. Biarlah Engkau juga yang senantiasa mengingatkan kami, memimpin kami, mengetuk hati kami, sehingga kami terus tahu apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami atau bahkan kami sendiri yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Pak Sarwana di tengah penyakit stroke-nya. Tuhan yang boleh temani, Tuhan yang boleh berikan kekuatan. Begitu juga kami mau berdoa untuk Pak Aming dan juga mamanya Pak Daniel yang juga stroke total di rumahnya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Di tengah kelemahan tubuhnya, keterbatasan mereka karena mereka sulit untuk bergerak, kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Tuhan juga memberkati dokter, perawat, obat-obatan, juga keluarga ataupun rekan-rekan yang selalu mendukung mereka, memberikan support, menyalurkan sukacita, sehingga iman mereka terus terarah kepadamu. Mereka juga terus mau berharap hanya kepada Tuhan di dalam sakitnya ini Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk Papa dari Ko Evans yang sedang di ICU. Tuhan, kami tahu ini bukan suatu hal yang mudah untuk dihadapi, bukan hal yang menyenangkan untuk kami dengar, tapi kami mau mendoakan Papa Ko Evans untuk bisa terus kuat. Tuhan yang memberikan juga kekuatan untuk Ko Evans dan keluarga. Tuhan yang juga terus menguatkan iman dari bapaknya Ko Evans. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Mulyati di masa pemulihan pasca tulang rusuk yang patah. Kami bersuka cita Tuhan ketika kami mendengar kesaksian Bu Mulyati bagaimana apa yang awalnya dirasa tidak mungkin ketika tulang rusuk itu patah dan retak, tetapi mungkin terjadi. Tuhan yang boleh berikan kesembuhan itu, Tuhan yang telah menemani perjalanan kesembuhan Bu Mulyati. Tuhan yang boleh berkati sehingga tulang rusuk yang tadinya sakit, patah itu boleh terus kuat, boleh terus pulih, sehingga semua kegiatan yang akan dilakukan tidak lagi terganggu rasa sakitnya. Masih banyak hal yang mau Tuhan kerjakan melalui juga kesembuhan Bu Mulyati ini. Kami juga mau berdoa untuk Bu Indra yang mengalami skoliosis. Tuhan tahu, kami juga mau mengerti ketika itu bukan suatu hal yang nyaman untuk Bu Indra bisa duduk, beraktivitas, berjalan, atau apapun itu. Tetapi kami mengucap syukur ketika Tuhan senantiasa menemaninya hingga saat ini. Begitu juga dengan sinus yang dialaminya. Tuhan yang boleh terus ingatkan Bu Indra untuk bisa tetap tangguh di dalam hal-hal yang Tuhan berikan ini di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami di tempat ini, juga saudara kami, keluarga kami. Di tengah cuaca yang tak menentu, perubahan cuaca, apapun yang terjadi di iklim ini tidak bisa kami kendalikan. Tetapi kami mau menyerahkan kesehatan kami. Tuhan yang juga boleh mengingatkan kami bagaimana kami dapat terus menjaga kesehatan kami. Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami dapat menjaga tubuh kami ini, untuk mengasihi tubuh ini sebagai juga alat yang Kau berikan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini, Tuhan. Dan kami juga mau mengucap syukur untuk kebaktian kremasi dari Pak Peter yang sudah selesai. Tuhan yang boleh berkati keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang boleh temani keluarga, Tuhan yang boleh terus hiburkan, Tuhan yang boleh terus pimpin dan sertai perjalanan kehidupan mereka. Biarlah mereka tidak terus-menerus bersedih atas kepulangan Pak Peter, tetapi mereka boleh terus menyadari Tuhan masih sayang dengan keluarga yang ditinggalkan. Maka dari itu berikanlah keluarga semangat, daya juang untuk juga bisa meneruskan perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan sebagai pengikutnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ko Julio di tengah usahanya. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang sertai Ko Julio untuk terus semangat dalam menjalankan usahanya. Kami tahu ketika Ko Julio menjalankan usaha tidak semuanya berjalan dengan mudah dan lancar. Tetapi berikanlah semangat, daya juang, dan juga pengharapan kepada Ko Julio. Sehingga semuanya ia serahkan kepada Tuhan. Bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena Ko Julio yakin Tuhan menyertainya. Tuhan ada bersama-sama dengan dia, sehingga masalah apapun bisa dilaluinya ketika Ko Julio berserah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ko William, Tuhan yang boleh ketuk hatinya. Apapun yang menjadi pergumulannya, sehingga ia menjauh dari Engkau, Tuhan ketuk hatinya. Tuhan yang panggil Ko William kembali untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa beribadah kembali ke gereja, untuk bisa tahu bagaimana Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya Ko William. Ko William tidak berjalan sendiri. Ada mama, ada adik yang senantiasa menemani, mendukung. Tuhan yang terus ingatkan Ko William sehingga Ko William tahu betapa Tuhan mencintainya. Tuhan, begitu juga kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, saudara kami, keluarga kami yang mungkin sedang menjauh dari Engkau. Tuhan yang tegur mereka, Tuhan yang boleh ingatkan mereka sehingga mereka boleh berbalik kepadamu. Iman mereka
komitmen mereka sebagai pengikut Kristus. Biarlah itu yang boleh tertanam di dalam hati mereka, sehingga mereka tahu mereka perlu Tuhan. Mereka tidak bisa berjalan tanpa Tuhan, sehingga mereka mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, mau kembali berjalan bersama Tuhan, sesuai tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan, ini kami sebagai manusia berdosa, seringkali kami melakukan hal-hal yang salah. Kami seringkali melukai hati-Mu. Tapi Tuhan, kami sebagai pengikut-Mu, kami mau ditegur untuk kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, sehingga setiap langkah kaki kami terus mencerminkan cinta kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami juga merasakan Engkau hadir di dalam dunia ini. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak, saya undang untuk berdiri. Ibu bisa? Jadi mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai dan ada pengumuman dari Bu Eli. Terima kasih Angel. Ya, terima kasih teman-teman semua udah bisa hadir meskipun cuaca mendung, udah mau hujan, tapi kita percaya kita berkumpul di sini untuk memuji dan mendengar firman Tuhan yang